Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rohmawati selaku dosen pengampu mata kuliah dasar perlindungan tanaman dan teman-teman kelas B yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rinur Sasomo dengan NIM akhir 028, Narindra Amarta Wulandari dengan NIM akhir 029, Haifa Igistiar E Madani dengan NIM akhir 030, Arista Natania Praniti dengan NIM akhir 031. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang epidemiologi penyakit tanaman. Next. Itu epidemiologi penyakit tanaman. Kata epidemi berasal dari bahasa Yunani yang tersusun atas dua kata, yaitu epos yang artinya di antara, pada atau mengenai, dan demos yang artinya rakyat, banyak, atau populasi. Maka epidemiologi penyakit tanaman berarti ilmu yang mempelajari penyakit yang banyak berkembang pada populasi tanaman atau mempelajari penyakit tanaman yang mungkin berkembang menjadi wabah. Next. Proses perkembangan penyakit pada tanaman. Yang pertama adalah inokulasi. Bagian dari patogen atau patogen yang terbawa agen tertentu yang mengadakan kontak dengan tanaman disebut inokulum atau penular. Dengan demikian, inokulum merupakan bagian dari patogen atau patogen itu sendiri yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Langkah-langkah yang terjadi pada proses inokulasi dimulai dari inokulum patogen sampai ke permukaan tubuh tanaman inang melalui perantaraan angin, air, serangga, dan sebagainya. Meskipun inokulum yang dihasilkan patogen banyak sekali, tetapi yang dapat mencapai tanaman inang yang sesuai hanya sedikit sekali. Beberapa tipe inokulum yang terbawa tanah seperti zoospora dan nematoda dapat mencapai tanaman inang yang sesuai melalui substansi yang dikeluarkan oleh akar tanaman. Yang kedua adalah penetrasi. Patogen melakukan penetrasi dari permukaan tanaman ke dalam sel, jaringan atau tubuh tanaman inang melalui empat macam cara, yaitu secara langsung menembus permukaan tubuh tanaman melalui lubang-lubang alami, melalui luka, dan melalui perantara pembawa vektor. Patogen melakukan penetrasi terhadap sel-sel tanaman yang tidak rentan sehingga patogen tidak mampu melakukan proses selanjutnya atau bahkan patogen mati tanpa menyebabkan tanaman menjadi sakit. Yang ketiga adalah penyebaran. Penyebaran patogen berarti proses berpindahnya patogen atau inokulum dari sumbernya ke tempat lain. Penyebaran patogen dapat terjadi secara aktif maupun pasif. Kemudian yang keempat, infeksi. Proses ini terjadi setelah patogen melakukan kontak dengan sel-sel atau jaringan rentan dan mendapatkan nutrien dari sel-sel atau jaringan tersebut. Selama proses infeksi, patogen akan tumbuh dan berkembang di dalam jaringan tanaman. Beberapa proses infeksi dapat bersifat laten atau tidak menimbulkan gejala yang tampak mata. Akan tetapi pada saat keadaan lingkungan lebih sesuai untuk pertumbuhan patogen atau pada tingkat pertumbuhan tanaman selanjutnya, patogen akan melanjutkan pertumbuhannya sehingga tanaman menampakkan gejala sakit. Kemudian invasi bakteri, Mycoplasma, virus, dan nematoda melakukan invasi dan menginfeksi jaringan baru di dalam tubuh tanaman dengan jalan menghasilkan keturunan atau individu-individu patogen dalam jaringan yang terinfeksi. Cara penularan dan penyebaran penyakit pada tanaman. Penyebaran penyakit pada tanaman terjadi menjadi dua, yaitu secara aktif dan pasif. Penyebaran secara aktif dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, mekanisme fisikal air. Terdapat pada jamur plas Ascomycetes dengan askus yang membengkak saat akan matang dan pecah atau terbuka pada ujungnya yang mengarahkan spora ke atas. Yang kedua, mekanisme pemotongan. Sel ujung atas dari sporophora tiba-tiba terpotong hingga sporanya dapat dilepaskan ke udara. Yang ketiga, melepas rasiodiospora. Rasiodiospora mempunyai tempat yang simetris pada ujung
dari emas, dan jika spora matang, satu cairan akan dikeluarkan dan minumnya akan menyebabkan spora seketika terlepas. Yang kedua ada penyebaran pasif. Penyebaran pasif yang pertama melalui angin. Angin merupakan agensi penyebar yang efektif dalam jarak pendek, namun tidak efektif untuk penyebaran jarak jauh. Yang kedua air. Spora menyebar karena terbawa oleh aliran air atau percikan air. Penyebaran spora dengan air tidak dapat terjadi jarak jauh kecuali terbawa air sungai. Yang ketiga binatang. Spora yang menempel pada bagian tubuh serangga dapat berpindah ketika serangga berpindah dan menyerang tanaman yang sehat. Serangga selain berperan sebagai penyebar juga berperan sebagai agensi pembiak karena beberapa patogen mampu membiak dan bertahan di dalam tubuh serangga. Yang keempat, manusia. Penyebaran oleh manusia merupakan penyebaran yang paling efektif. Penularan biasanya terjadi karena manusia membawa barang atau tanaman yang mengandung miselium atau spora dari suatu daerah ke daerah lainnya. Next. Ketahanan tanaman terhadap serangan penyakit. Tanaman memiliki tingkat kerentanan atau resistensi yang berbeda terhadap organisme pengganggu tanaman. Tanaman mampu bertahan terhadap serangan patogen melalui suatu kombinasi karakteristik struktural yang berperan dalam menghalangi masuknya patogen ke dalam jaringan tanaman dan reaksi biokimia di dalam sel atau jaringan yang menghalangi pertumbuhan patogen di dalam sel atau jaringan tanaman. Mekanisme ketahanan terhadap penyakit dapat dengan mudah diklasifikasikan sebagai mekanisme pasif dan aktif. Mekanisme pasif seperti hambatan yang disajikan oleh kutikula, dinding sel, dan phytoantisipin, termasuk saprofit dan epifit mikroorganisme. Mekanisme aktif mereka diaktifkan hanya pada patogen-patogen tantangan, membasmi patogen. Mekanisme perbaikan luka seperti gabus lapisan, papila, lignitubers, dan ekspresi perlawanan diperoleh sistematik, termasuk penjajah sekunder dan oportunis dan menghambat kolonisasi dan menyebarkan patogen yang bertahan atau melarikan diri dari respon pertahanan awal. Sistem pertahanan tanaman terhadap serangan patogen sebagai berikut. Yang pertama, epidermis. Terdapat lapisan lilin yang bersifat hidrofobik atau tidak menempel dengan air sehingga mengurangi kelembapan permukaan daun dan mengurangi serangan patogen. Yang kedua, adanya bulu-bulu yang rapat pada permukaan daun sehingga air yang membawa patogen tidak menempel pada permukaan bagian tanaman. Yang ketiga, ada penebalan dinding sel epidermis bagian luar, sehingga patogen sulit mengadakan penetrasi. Yang keempat, ukuran lubang stomata. Ukuran lubang stomata yang kecil akan mempersulit serangan jamur akar. Yang kelima, ukuran letisel. Letisel yang berukuran kecil akan mempunyai ketahanan pada bakteri Pseudomonas sp. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Assalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.